Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya terus berdoa, saya terus berharap kepada Tuhan supaya kita semuanya yang mendengarkan renungan ini terus diberkati, terus hidup dalam kesehatan, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin diajarkan dan kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya bermohon kepada kita dengan kerendahan hati, dan kita juga dengan kerendahan hati boleh membagikan firman Tuhan ini kepada banyak orang, baik kepada saudara-saudara terdekat kita, kepada abang, adik, kakak, orang tua, dan saudara-saudara yang terdekat atau marga, ya kan? Kita bagikan kepada mereka supaya mereka juga semakin banyak orang-orang yang menerima Kristus dan diselamatkan oleh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, sebenarnya Tuhan sudah mengaruniakan kekayaan berkat yang luar biasa kepada manusia, terlebih kepada orang yang percaya. Tuhan mengaruniakan kekayaan yang luar biasa dalam hidup orang-orang yang percaya. Tetapi sangat disayangkan, kekayaan itu tersembunyi, tidak dapat dilihat. Sehingga orang-orang percaya sendiri pun hanya berupaya untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Karena rahasia kekayaan Kristus itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Yang mengimani Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Maka untuk orang-orang itulah diungkapkan rahasia kekayaan Kristus itu sendiri. Sementara bagi orang-orang yang tidak bisa menerima itu, maka apa? Dia hanya bisa melihat kekayaan duniawi yang justru bukan membawa dia kepada kekekalan, tapi justru membawa dia kepada kebinasaan. Nah, yang disayangkan saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang sudah percaya kepada Kristus, tapi karena tidak dengan kesungguhan hatinya, karena bukan dia memberikan hatinya yang sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, sehingga dia hanya selalu berupaya untuk mengejar hal yang sia-sia, yaitu apa? Yaitu kekayaan duniawi. Dan sangat-sangat lebih disayangkan lagi, untuk mendapatkan kekayaan duniawi ini, sering sekali orang menghalalkan berbagai macam cara, bahkan sampai melakukan dosa, sampai melakukan kejahatan, sampai membunuh orang, sampai menghancurkan orang, sampai membinasakan orang, dan menghina orang lain, memfitnah orang lain. Saudara-saudara, sampai hari ini sangat-sangat viral lagi, ya, kasus Ferdy Sambo. Dan saya pikir saudara-saudara, bukan hanya Ferdy Sambo saja. Ada begitu banyak instansi, bahkan bukan hanya lembaga duniawi, tetapi juga lembaga agama yang seharusnya mereka itu adalah apa? Yang membawakan kejujuran, kebenaran, dan mengarahkan kita kepada apa? Kepada Tuhan kita. Tetapi ternyata orang-orang yang ada di dalamnya juga terjebak atau terkontaminasi dengan apa? Keinginan kedagingannya. Ya, memang itulah duniawi. Apa boleh buat? Dan itulah orang-orang yang tidak bisa melihat kekayaan, rahasia kekayaan daripada Kristus itu sendiri. Sehingga dia tidak menemukan jalan untuk mendapatkan kehendak Tuhan dalam hidupnya.
Makanya saudara-saudara, cari Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan menemukan apa? Jalan kehendak bagi Tuhan, jalan kehendak Tuhan dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, coba kita lihat saudara-saudara, kenapa ada begitu banyak orang apa? Yang masih takut, masih khawatir, dan kadang-kadang hidupnya ya dengan situasi yang tidak mengenakkan. Bayangkan kalau hidup kita takut, ragu, khawatir dengan hidup kita sendiri, berarti kita masih belum menemukan rahasia kekayaan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Coba bayangkan orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah dibukakan rahasia kehendaknya, maka dia yakin bahwa apa? Tidak ada lagi yang lebih penting dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita di dalam sorga. Itu. Sehingga hidupnya selalu bahagia. Hidupnya selalu bersuka cita. Tidak ada yang bisa membuat dia susah. Karena apa? Sekalipun dia tidak menikmati hidup kedagingan, hidup duniawi, atau mungkin dia tidak seberuntung ada banyak orang yang memiliki kekayaan sehingga dia memiliki bisa menikmati kegembiraan di dunia ini. Tetapi dia tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Karena dia tahu bahwa itu bukanlah bagiannya. Kalau dia tidak mendapatkan berkat kekayaan secara duniawi, dia mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan dia untuk jatuh ke dalam pencobaan. Jadi makanya orang-orang yang percaya, ketika sekalipun dia miskin, sekalipun dia tidak bisa mendapatkan jabatan karena kebenaran Kristus itu sendiri, dia tetap bersuka cita. Bahkan dia tidak pernah menderita. Sekalipun mungkin bawahannya menjadi atasannya. Karena apa? Karena dia percaya kepada Kristus. Karena kesempatan untuk orang Kristen itu selalu saja didiskriminasikan. Saya mau katakan kepada kita, dia tidak akan pernah susah karena itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa dia mau mengungkapkan berkat rohani yang Tuhan karuniakan untuk kita pada saat ini. Sadarlah kita saudara-saudara bahwa Tuhan sudah memberikan kekayaan rohani kepada kita. Dan rahasia itu sudah dibukakan oleh Tuhan kepada kita. Melalui kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, maka kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dia. Bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa kita harus berlaku baik. Percaya, bertindak benar. Itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tandanya kita sudah menerima rahasia Kristus, kita harus berlaku baik. Kalau orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi masih tinggal dalam dosa, masih tinggal dalam hawa nafsu, masih tinggal dalam keinginan-keinginan duniawinya, masih tinggal dalam dalam kebencian, iri hati, dengki, fitnah, bully, dan pembunuhan apalagi. Berarti dia benar-benar masih belum menemukan rahasia kekayaan rohani yang Tuhan sudah berikan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menemukan rahasia rohani itu, karena dia tahu hidupnya sudah diselamatkan, karena dia tahu bahwa dia sudah bersama dengan Kristus, bersama dengan Bapa di sorga, karena Yesus sudah sudah memperdamaikan kita kepada Bapa, maka hidup kita pasti harus bersuka cita. Hidup kita pasti harus berjalan di jalannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, tinggal dalam kebenaran, tinggal dalam kekudusan, tinggal dalam kebaikan, penuh dengan kasih, hidup rukun bersama dengan saudara-saudara. Walaupun saya mau katakan kepada kita, ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang mencintai kebenaran, justru tidak mendapatkan kerukunan dari keluarga-keluarga, dari sanak saudaranya. Karena apa? Karena orang-orang lain atau saudara-saudaranya berlaku jahat, sehingga dia selalu saja disingkirkan, sehingga dia tidak merasa tentram dalam hidup duniawi ini. Tapi saya mau katakan kepada kita, bagi orang-orang yang sudah menemukan jalannya Tuhan, rahasia kebenaran Tuhan, maka sekalipun diperlakukan seperti itu, hatinya tetap penuh dengan sukacita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan.
terima Yesus dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan bisa menemukan rahasia kekayaan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu hidup di sorga. Kita bersama-sama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan ini meneguhkan kami bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kekayaan rohani kepada kami, yaitu rahasia yang Tuhan sudah ungkapkan melalui kepercayaan kami kepada Yesus Kristus, yaitu bahwa hidup kami sudah menjadi bagian hidup bersama dengan Kristus, yaitu hidup di sorga. Berkati kami, jadikan kami hidup terus benar, kudus di hadapan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat ya. Mari kita temukan rahasia kebenaran Tuhan melalui kekayaannya, melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.